Tapi sebelumnya katanya sebelum kamu di JNT itu pernah jadi petani ya? Nah, dari situ akhirnya orang tua nggak ngerestui. Jadi 4 hari sebelum acara pertunangan itu ibu meninggal. Mengeluh itu wajar, tapi menyerah itu jangan. Akhirnya ya hidup harus terus berlanjut gitu. Ya betul. Iya, kalau keliling DP-nya itu ikut transporter. Hai sahabat sekelas, kita jumpa lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Baik sahabat sekelas, ya selamat pagi. Ya, di awal bulan Ramadan, bulan puasa ini, ya kita berjumpa lagi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita lancar semua dari awal sampai akhir dan bisa membawakan berkah untuk kita semuanya. Dan tidak henti-hentinya juga saya mengingatkan pada sahabat sekelas semuanya untuk terus mematuhi protokol kesehatan, ya, tetap taat, tertib memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Dan di bulan Ramadan ini ya, saya walaupun siang ini kita kan kalau Ramadan kan puasa siang kita nggak makan, tapi itu kan kita jalankan sesuai dengan perintah agama kita ya, tapi kita tetap semangat dong, semangat dalam bertugas bekerja gitu kan bawaannya. Jadi hari ini kita bisa latihan dengan cepat gitu kan, dengan berkah juga. Dan salah satunya cara untuk kita bisa tetap semangat ya, yaitu selalu berpikiran positif ya, berpikiran positif ya. Nah, caranya untuk dapat pikiran positif apa? Kita harus melihat konten-konten yang positif ya. Salah satunya adalah ya konten kita sahabat sekelas ya, yang kita selalu sharing cerita-cerita, kisah-kisah inspiratif yang positif ya. Jadi bagi sahabat sekelas ya yang memiliki kisah-kisah dan konten-konten positif juga, bisa ikut join juga ya, bisa tulis kisah dan ceritamu dan email ke alamat sini. Ya, nanti kisah yang sangat inspiratif akan kita undang juga di studio kita untuk sharing bersama dengan sahabat sekelas semuanya. Ya, mana tahu kamu yang beruntung ya. Dan pada pagi hari ini ya kita juga sudah kedatangan yang jauh dari ujung sana ya, datang ke sini untuk ikut sharing juga. Ya, ternyata sudah berangkat dari semalam ya sampai sini. Ya, perjalanan nggak mudah ya, demi apa? Demi untuk sharing bersama ya. Nah, kisah kali ini kita angkat dari tim lapangan juga, tim Drop Point ya, yaitu sebelumnya pertama kali join tuh sebagai koordinator ya, sampai hari ini sudah menjadi manajer ya. Jadi dari perjalanannya beliau ini ya juga pasti akan ada kisah-kisah yang menarik yang bisa kita copy paste ya, untuk kita coba pakai agar apa? Agar dalam kehidupan pekerjaan kita ya itu bisa semakin baik ya. Karena tujuan kita membuat video ini adalah untuk memotivasi kita semua yang hari ini merasa apapun sulit ya, apapun nggak bisa, apapun nggak adil atau gimana pun gitu kan. Sebenarnya tuh adil, sulit, ya nggak bisa, itu sebuah satu mindset dalam pikiran kita yang mengotak-kotakkan diri kita sendiri, yang membatasin diri kita sendiri. Ya, kita harus out of the box ya, kita harus keluar dari kotak ini. Ya, agar apa? Agar kehidupan kita semakin bebas, leluasa untuk berkreasi dan untuk mendapatkan apa? Energi-energi positif, hal-hal positif yang datang dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa lebih bahagia. Oke, tidak panjang lebar lagi, saya perkenalkan dulu ya, namanya Eko Luffy Marhadika ya, orang
Bondowoso ya. Iya, sekarang belum masuk. Bondowoso ya. Oh sekarang Bondowoso ya. Oke. Sudah menikah ya? Sudah. Istri 1 ya? 1, Pak. Nggak nambah ya? 1 untuk selamanya. 1 tuh. Wah ini denger ya. Waduh langsung istrinya langsung berbunga-bunga gitu kan. Ya nggak apa. Memang harus setia hidup lo. Ya join di JNT dari tahun 2016. Ya pertama kali menjadi koordinator di DP Ambulu. Waktu kamu join jadi koordinator, emang kamu tahu kamu ngelamar langsung jadi koordinator gitu ya? Belum tahu, Pak. Cuma waktu itu kasih lamaran, habis itu dipanggil interview, setelah itu langsung pemberkasan dan ditempatkan ke koordinator itu. Emang tahu apa yang dikerjain? Belum, Pak. Jadi cuma sejak waktu interview itu sudah dijelaskan garis besarnya aja. Jadi, lalu masuk kerja ngapain hari pertama? Hari pertama itu briefing aja sih, Pak. Kita nggak langsung ke Ambulu. Waktu itu kan Jember hanya ada 2 kantor cabang tuh. Di kota. Di kota sama di Ambulu waktu itu. Iya, berarti waktu itu jadi hari pertama itu interview oleh siapa? Di interview itu sama Pak Habibie. Habibie. SVV-nya Jember 1. Kemudian sama Pak Ega. Oh iya. Ada mantan HRD sama Pak Mauladi. Oh langsung ya, 3-nya yang dikeroyok langsung ya. 3-3-nya itu. Oke. Langsung penempat training, lalu penempatannya kapan? Penempatannya itu hari ketiga, Pak. Hari ketiga langsung di Ambulu. Lalu nggak? DP-nya sudah buka itu? DP-nya sudah mulai jalan, cuma memang hanya ada sprinter waktu itu, ada sekitar 10. SVV-nya itu atas nama Mas Faris dulu, Pak. Sekarang sudah resign, dan 2 admin. Itu aja. Cuma core nggak ada gitu. Core nggak ada. Lalu kamu ke sana. Iya. Lalu ngapain aja kamu sampai sana? Nyampe sana juga bingung waktu itu. Cuma sudah dibekali, jadi tanya dulu ke Mas Farisnya sebagai SVV apa yang saya kerjakan di sana. 1-2 hari itu nggak ngerjain apa-apa, cuma ngeliatin aja, suruh liatin aja gitu. Oh liatin dulu. Ya, liatin gitu dulu gitu. E3 itu kayak gimana, terus apa yang dilakukan kayak gimana, ikutin dulu. Baru hari ketiga dilepas benar sudah, Pak. Gitu. Oh gitu, langsung ya join sampai hari ini gitu ya. Tapi sebenarnya katanya sebelum kamu di JNT itu pernah jadi petani ya? Kerja di kayak pertanian gitu. Oh pertanian, tak kira jadi petani. Pertanian. Bagian apa kamu? Bagian itu, cangkul? Itu bagian cangkul. untuk kayak PT penjualan pihak ketiga sih, Pak. Marketing obat-obat pertanian. Hama kayak gitu itu, Pak. Oh. Jadi produksinya itu di Singapura, cuma di Indonesia itu ada pihak ketiga bagian marketingnya, jadi kita masuk di situ kayak gitu. Oh, kamu jadi marketingnya gitu. Iya. Lalu kok bisa lari ke JNT? Ya itu awalnya kan udah memang hasratnya kan kuliah di bidang pertanian pangan gitu, Pak. Nah, masuk ke situ juga aslinya salah jurusan gitu. Oh jadi kamu jurusannya apa? Di pangan, Pak, industri hasil pertanian. Jadi lebih notabene itu ngurusi untuk pangan. Jadi quality control untuk bahan-bahan pangan sih, Pak. Cuma masuk ke situ akhirnya masuk ke yang nggak pernah dipelajari, istilahnya obat-obat pertanian. Nah, itu jual gitu. Nah itu ya udahlah, udah masuk ke sini ya saya sungguhin kerjaan ini gitu. Berapa tahun di sana? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Awal itu di jabatannya itu di FA Field Area, jadi kayak bagian penyuluhan pertanian itu, Pak. Sampai akhir itu di ASR, Asisten Supervisor Representatif. Nah jabatannya sudah lumayan kok lari itu. Iya, Pak. Waktu itu kan kita pegang itu Jawa Timur ada dibagi 2. Dibagi 2 kayak sekarang di JNT itu ada Big Jember kayak gitu, dibagi 4 area. Itu dibagi 2 dan kebetulan untuk area kita itu progresnya terbaik. Jadi selama 1 tahun itu kita bisa meningkatkan 60 kali lipat penjualan. Nah, ya lo bagus sudah ada prestasinya. Dari 60 kali lipat, habis itu semua tim di Jawa Timur 1 ini dipromosikan untuk pegang Jawa Tengah. Yang notabene 1
provinsi Jawa Tengah itu Pak. Heeh. Nah dari situ akhirnya orang tua nggak ngerestui. Oh, Jadi- kamu mau dimutasikan ke Jawa Tengah? Iya, satu tim ada 12 orang sama pimpinan saya, atasan saya itu, dan tim lainnya itu ada 12 orang. Kayak gitu. Oh. Jadi waktu itu kan masih orang tua di Jember, di Probolinggo, saya kuliah di Jember juga jarang bertemu. Nah ini udah kerja, udah selesai kuliah di Malang, ini 1 minggu sekali ketemu. Kalau di Jawa Tengah bisa nggak ketemu gitu. Akhirnya di sama orang tua itu janganlah, cari yang deket-deket aja, yang istilahnya seminggu sekali bisa ketemu, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya sudah. Lalu dapat informasi JNT? Dapat awalnya itu masih di perusahaan, ada perusahaan lain itu kita masukkan di Sidoarjo. Nah itu kita masukkan, dapat dari info kuliah, dari kuliah itu oh ini ada lowongan. Oh, Coba jadi kamu masukin. lagi masukin semua ke perusahaan-perusahaan gitu ya? Ada ini sih Pak, ada list dari kuliah itu, di bangku kuliah itu istilahnya manajemen, ini loh perusahaan ini butuh, nah, di-share ke kita. Oh, salah satunya JNT. Ya, salah satunya di JNT juga. Habis itu ternyata ada temen juga yang sudah join duluan. Nah di JNT yang di Jember itu nginfokan. Jadi apa temenmu? Jadi waktu itu ada finance sama checker. Oh, finance hacker, bukan kurir. Berarti kamu masuk JNT itu bukan pikiran jadi kurir? Atau memang sudah JNT ya pasti kurir gitu? Iya, masukin saya di situ Pak. Oh, JNT ya pasti Iya. kurir gitu ya? Masukin di sini aja. Kan di Jember setidaknya kamu sudah kuliah, sudah tahu areanya daripada di Surabaya gitu. Nggak apa-apa lah, yang mana yang bisa terima ya monggo gitu. Akhirnya nggak apply, lamarannya yaitu di interview Pak Bibi, Pak Ega, Pak Mauladi. Nah pas hari terakhir di interview Pak Adi itu saya juga ada panggilan juga di sini, di Sidoarjo itu. Akhirnya mau berangkat, nyampe Probolinggo itu telepon dari HRD JNT di Jember, besok langsung training gitu. Daripada saya berangkat Jauh-jauh. nerusin yang nggak pasti, masih istilahnya tahap-tahap perekrutan, ya udah ini sudah Ambil mulai yang pasti training. aja. Balik lagi ke Jember. Nggak jadi gitu ya? Nggak jadi. Ya gini mulai itu langsung training di JNT. Training Kayak JNT sampai hari ini Sampai gitu. hari ini. Oke, Mas Lutfi. Kalau lihat dari perjalanan kamu di JNT ini ya, saya lihat tuh kamu tuh pindah-pindah DP loh. Jember 02, 03, Banyuwangi, Bondowoso, jam 88, lalu Banyuwangi lagi, sekarang muter-muter lagi. Gimana rasanya waktu pindah-pindah DP kayak gitu? Kalau dipindah DP itu saya juga senang, juga ada ya suka dukanya sih Pak. Sukanya itu kan ketemu orang-orang baru lagi, istilahnya refresh juga, nggak jenuh gitu. Dukanya mungkin apa yang sudah kita bangun akhirnya ke DP baru lagi, ya bangun dari awal lagi, kayak gitu sih suka dukanya. Itu sih Pak. Nah, perasaan kamu dimutasikan kayak gitu apa? Terima atau Ya terima Pak. terima aja gitu? Soalnya istilahnya mungkin itu tantangan, dan itu ada istilahnya juga kepercayaan, ini tolong diurus. Ya udah saya urus, saya besarin. Kalaupun istilahnya sudah besar dan saya diminta untuk cari istilahnya dimutasi lagi untuk benerin yang lain, ya udah berarti saya orang kepercayaan buat benerin itu. Saya pikir positifnya aja gitu aja. ya. Iya. Enjoy tapi ya, banyak loh pindahnya loh. Seneng sih Pak gitu. Tapi untung pindahnya itu bukan pindah perusahaan, cuma pindah DP aja. Iya. Kalau pindah perusahaan tuh loncat. Pindah DP kan berarti kan apa namanya, dua sih kondisi pindah-pindah DP itu adalah, satunya kerjanya nggak benar, ujungnya dipindah-pindahin. Iya. Keduanya tuh kerjanya benar, ujungnya dipindahin ke tempat yang nggak benar untuk dibenerin gitu kan. Nah ini salah satunya kerjanya benar, dipindahin untuk benerin yang nggak benar gitu kan. Jadi kan seneng aja gitu kan. Seneng aja. Itu kebanyakan mayoritas buka untuk bangun DP baru sih Pak. DP baru, Iya. merintis gitu ya. Ya tuh bangun-bangun DP baru tuh seru-seru juga sih, cari tempat,
bersih-bersih, buka tim baru, anak-anak pada culun-culun masih nurut-nurut gitu kan. Masih nurut-nurut ngomongnya apa, oh iya ini. Wes kalau sudah lama tuh kan sudah ada pemikiran sendiri Iya, gitu kan, benar. agak sulit untuk diarahkan seperti itu. Seru juga sih. Ya. Tapi pindah itu kamu caranya untuk adaptasi lagi seperti apa? Kalau dari saya nggak terlalu banyak untuk merubah sih Pak. Jadi kalau dari awal memang lebih saya pendekatan ke personalnya dulu, ke BO-nya dulu, ke koornya dulu, ke koordinatornya. Soalnya mereka kan bapak ibunya, bapak anak-anak di sana gitu. Yang tiap hari notabene ya ketemu sama mereka gitu. Jadi mereka setidaknya itu 90% tahu keadaan drop point-nya. Jadi kalau gini Pak, cara kerjanya di sini kayak gini, ada program juga seperti ini. Cuma memang ada kesulitan di bagian pengiriman atau bagian pick up, marketing, kayak gitu. Jadi yang sudah ada, yang sudah baik ya dipertahanin, yang belum ya kita benerin, gitu aja sih. Selama kamu pindah-pindah kayak gitu ada apa nggak yang kejadian-kejadian yang bisa menjadi pelajaran juga atau yang bikin kamu berkesan gitu? Iya, ada juga Pak. Istilahnya dari kantor baru yang kayak di awal di Ambulu dulu Pak ya. Di Ambulu dulu itu di 1 bulan lebih sih, 1 bulan 1 minggu kerja di Ambulu sebagai koor. Habis itu telepon sama Pak Mauladi, telepon, Mas di mana gitu. Itu jam 7 malam, jam 7 malam masih di kantor Pak. Ya sudah, pulang ke Jember kan gitu. Iya ke Jember, saya kan PP Pak, Jember Ambulu PP gitu. Saya tunggu di kantor, ya siapa gitu. Habis itu rajin juga ya manajermu ya, jam 7 malam masih nungguin anak-anaknya ya. Iya, dulu masih malam, malam gitu. Hebat manajer teladan. Sampai Jember itu sekitar jam 9. Jam 9 akhirnya ketemu, jam 10 kita ngobrol. Habis itu cuma dikasih kunci aja. Mas, ini ada kunci kantor baru, tolong dibuka kemudian dijalankan. Itu aja. Oh gitu ya. Ya, jadi mulai kapan Pak gitu? Mulai besok pagi gitu. Kantornya di sini, ini kuncinya, saya kasih 1 admin, sepinter nanti saya mutasikan beberapa dari punya Pak Habibie, yang selebihnya sampai cari sendiri, sampai ngurus sendiri gitu. Oh iya Pak gitu. Waktu pagi saya buka kosong. Jadi kosong gitu. Ya udah dari situ ceritanya. Jadi mulai dari terima paket pertama, kita ya komputer sama meja kan kita rakit-rakit sendiri, seneng gitu istilahnya. Ini kantor ya ada kesempatan buat saya membangun kantor saya sendiri. Oh dari nol gitu dari ya. Dari nol gitu, seneng. Terus ada lagi yang memang dari setiap area itu kan beda-beda Pak. Istilahnya karakternya beda-beda. Kayak saya pindah ke Banyuwangi, sempat saya juga kesusahan bahasanya. Kalau di daerah Banyuwangi Selatan mungkin masih ada ya, mereka terbiasa pakai bahasa Jawa atau bahasa itu terbiasa. Tapi kalau sudah di masuk Banyuwangi kota, dulu itu notabene mereka kesehariannya itu pakai bahasa Osing. Saya juga baru dengar bahasa itu ya waktu itu. Jadi kesusahan komunikasinya di situ. Bahasa apa? Bahasa Osing. Osing Pak. Jadi bahasa Osing. Bahasa lokal sana ya. Bahasa lokalnya Banyuwangi. Jadi beda ya? Beda. Saya nggak pernah dengar. Jadi kayak Sun, Riko gitu tiap hari udah denger kayak gitu. Jadi di situ mulai ya udah belajar lagi. Sama pusing nanti saya. Saya ini masih setelah berapa tahun di sini masih belajar bahasa Jawa itu. Masih ngerti dikit-dikit, nambah lagi bahasanya pusing saya. Ya itu. Lama-lama sekarang kamu bisa nggak bahasanya? Ya kalau ada orang ngomong gitu paham lah Pak dikit-dikit. Cuma kalau mau balas secara panjang teksnya itu ya susah. Sekarang kamu menguasai berapa bahasa? Bahasa ya. Probolinggo pasti Madura harus menguasai dong. Kalau saya Jawa malah Pak, yang di Probolinggonya. Oh, Probolinggo bukannya komunitasnya banyak yang Madura gitu ya? Banyak teman-teman Probolinggo tuh daerah Kerasan, Paiton itu ya biasanya. Daerah Kerasan pokoknya
kalau Probolinggo itu yang bisa dikasih catatan kalau sudah di garis pantai itu banyak Maduranya. Cuma kalau sudah menjauhi garis pantai itu lebih banyak Jawanya. Jawanya. Berarti Gitu. kamu termasuk Jawanya. Jawa. Berarti bisa bahasa Jawa aja. Bisa, Jawa aja bisa, Pak. Madura nggak bisa. Madura kalau ada orang ngomong baru tahu, kalau buat ngomong sendiri masih belum lancar. Kan Jember kan komunitas kan juga banyak teman-teman yang bisa bahasa Madura. Iya, bahasa Jawa Madura campur lah ya. Madura campur Iya, nggak semuanya satu ngomong Madura semua, masih Madura campur. Madura campur. Oke, kita masuk ke topik lagi ya. Iya. Waktu kamu di SPV lalu naik jadi TL, katanya kamu keliling DP itu nebeng sama mobil transporter ya? Jadi dulu dari Jadi SPV TL area mana sih kemarin kali? TL area Banyuwangi, Pak. Oh, Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi dari Jember dikasih tugas lagi ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi TL, lalu keliling pakai mobil transporter. Iya, kalau keliling DP-nya itu ikut transporter. Kenapa kayak gitu? Ya jaraknya jauh dan biar juga Hemat bensin. iya enggak ya, jauh sih, Pak. DP-nya jauh-jauh. Oh iya, Banyuwangi itu luas-luas sih Luas. tuh, DP-nya jauh-jauh. Jadi kamu keliling ikutin rute transporter kemana, Iya. kemana. Ya save nomornya transporter semua sih, Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau ke Jember ya ikut, kalau pas waktu ke Situbondo gitu ya ikut transporter. Jadi pagi itu subuh itu sudah standby di Gateway. Oh, semalam kamu datang sini nggak ikut transporter juga? Enggak, Pak, takut tambah beda Gateway sudah. Oh gitu ya. Dulu pernah dari sini sih, Pak, dari sini ke Banyuwangi ke transporter pernah. Oh, nanti pulang ikut transporter juga. Jauh habisnya tuh. Luar biasa sih lah kita. Keseharian itu, Pak, dulu jadi SPV jadi TL itu tiap hari ya ikut transporter itu. Keliling-keliling gitu ya. Berangkat subuh, pulang ya ikut outgoing terakhir. Ikut agen terakhir ya. Itu ikut transporternya ya. Atau kamu yang bawa mobilnya ya? Enggak berani aja, Pak. Nggak berani ya. Oke. Lalu ini dengar-dengar kamu juga sempat down saat orang tua meninggal dan kamu tidak bisa menemaninya saat lahir dan juga sampai menunda pertunangan. Itu bagaimana ceritanya itu? Iya, benar, Pak. Itu ya dari dulu kan, dari awal ibu kan nggak pernah minta gitu. Misalnya dari kecil itu nggak ya, sampai kuliah sampai kerja pertama itu nggak pernah minta ke saya. Itu. Jadi apapun sekali dia ya beliau minta itu ya udah saya tanpa pikir panjang pasti saya penuhi. Cuma waktu itu saya masih posisinya di Banyuwangi di TL itu. Jadi hari Minggu pertama bulan Desember 2019 Pak, itu minta saya boleh ke Jember nggak gitu, saya pengen ketemu calon menantu gitu. Akhirnya ya sudah, posisi saya di Banyuwangi, kemudian calon saya kan ada di Jember, Pak. Ya udah, hari Minggu ibu sama ayah bisa ke Jember, nanti kita keluar bareng gitu. Akhirnya ketemu di Jember, udah belanja gitu, Pak. Pas itu mau mendekati hari puasa, udah beli-beli barang buat istilahnya buruhnya, jadi dikasih buat THR-an itu. Pas mau pulang, Dek, sampein istilahnya minggu depan ibu mau kesana sama ayah, istilahnya mau minta gitu loh, Pak, ke rumah, ke orang tuanya. Oh ya sudah. Habis itu saya bilang ke calon saya, keluarga mau datang minggu depan gitu ke rumah. Akhirnya jangan dulu, istilahnya masih ya ke rumah dulu, takutnya kaget gitu, tiba-tiba datang gitu. Ya sudah, akhirnya minggu kedua saya tunda. Jadi
keluarga ke rumah calon ini minggu ketiganya Pak. Minggu kedua saya ke rumah calon dulu. Gitu. Ke rumah calon udah berbicara panjang lebar sama ibu dan bapak calon, ibu dan bapak mertua. Sudah akhirnya balik lagi ke Banyuwangi. Nah hari Selasanya, jadi 4 hari sebelum acara pertunangan itu ibu meninggal. Oh, itu kondisi ibu baik-baik aja sudah atau Baik-baik sakit? aja. Jadi hari Minggu itu telepon, gimana sudah ketemu sama orang tuanya, sudah gimana itu kan terus Pak. Kalau ibu kalau sudah ada maunya itu ya Tanya terus gitu. Sudah kok, ya sudahnya gimana gitu. Iya hari Minggu sudah ditunggu keluarga Probolinggo buat ke Bondowoso. Oh ya sudah, hari Selasa bisa pulang nggak itu ibu? Hari Selasa itu kebetulan tanggal 25 hari Natal Pak. 25 Desember hari Natal. Kenapa? Kan tanggal merah ada libur atau bisa izin nggak gitu. Jadi kita bisa siapin acaranya. Itu permintaan yang saya tolak. Itu permintaan ibu yang saya tolak. Maaf ibu, saya nggak bisa. Soalnya saya pun nanti sekitar tanggal 1, tanggal 31 itu saya izin. Soalnya buat acara pertunangan ini kan gitu. Meskipun hari Minggu, soalnya sekarang lagi peak season nih. Saya mau temani teman-teman di sini gitu, tim-tim di sini. Oh, ya sudah. Istilahnya kita dari telepon aja buat nyiapin. Nah pas jam 1 hari Senin itu Pak, tanggal 24 hari Senin jam 1 baru tidur. Subuh bangun itu sudah ada sekitar 17 telepon dari rumah. Dan calon saya juga ada telepon juga. Kenapa gitu? Saya tak biarin sudah Pak. Oh mungkin kepencet gitu. Jam 5 saya angkat. Ada telepon lagi saya angkat. Itu suruh pulang. Habis itu suruh pulang. Terus calon saya juga, saya mau ikut katanya. Saya di Jember, ke Jember dulu, habis itu ke Probolinggo sama-sama. Nah, sampai sana sudah nggak inget motoran sudah Pak. Motoran sampai Jember, dari Jember itu nggak tahu kunci kemana, akhirnya ngebis. Baru nyampe zuhur itu di rumah ya sudah siap, itu sudah siap mau tinggal disolatin terus ke pemakaman. Itu sudah lupa saya udah Pak dari situ. Kondisi ibu nggak apa-apa sebenarnya? Kondisinya katanya nggak apa-apa. Sempat malam itu, Senin malam itu masih setrika buat baju yang mau dipakai itu. Memang kalau umur tuh orang nggak bisa tebak ya. Jadi di situ timbul penyesalan itu ya. Iya, itu satu permintaannya saya tolak. Kemudian saya juga nggak bisa sampai detik-detik gila istilahnya nemani gitu. Terus ya sempat udah di titik itu ngelihat di rumah itu sudah ada persiapan ini, itu sudah nggak tahu sudah mau kemana lagi, sudah nggak tahu, sudah tiba-tiba kaget gitu ya. Iya, sudah nggak, pikiran sudah blank gitu aja sudah. Sampai 3 hari atau hampir seminggu itu sudah nggak tahu mau kemana lagi itu. Lalu dari sana pelan-pelan bawa bangkit lagi. Dari sana kemudian kan ada aja dari saudara istilahnya, ini saya nggak mau, dari pikiran saya kan dari hati juga, saya nggak mau kejadian kedua kalinya kayak gitu. Di situ saya masih ada ayah sama masih ada bude. Sudahlah, saya menetap di sini, mau jadi apa aja pokoknya saya di rumah ini mau jaga itu. Akhirnya jangan tuh misalnya, kalaupun ibu kamu masih ada, ibu kamu nggak mau ngelihat kamu kayak gini gitu. Terus ada rekan kerja dari JNT, dari Pak Adi juga, dari teman-teman nguatin itu. Kamu di sini dulu 1 minggu. Masalah cuti, masalah izin nanti saya bantu urus. Yang penting kamu
di sini dulu, sabar dulu, kuatin dulu hati sama pikiran. Kalau ada apa-apa, kantor nggak usah jadikan beban dulu, aman kok. Gitu kan waktu season saya masih kepikiran itu, Pak. Jadi teman-teman JNT datang itu, yang saya tanyakan, mereka tanya kabar, saya tanyakan, iya Pak season di sana gitu. Apa overload nggak gitu. Langsung Pak Hadi langsung kayak ya udah usah dipikirkan gitu. Kamu di sini dulu, nanti habis tahun baru kamu ke Jember, ke Banyuwangi sama saya. Ya dari situ udah dikuatin akhirnya dari doa sama dukungan ya perlahan bangkit lagi. Untung ada tim yang caring juga ya, ikut caring juga ya. Ada satu momen juga istilahnya buat saya tiba-tiba langsung naik gitu Pak. Dari keterpurukan itu langsung naik. Ibu itu nggak ada, ibu itu bukan ninggalin gitu ya. Ibu itu masih ada. Cuma bahkan ngelihat saya itu sampai kemanapun masih ngelihat. Cuma komunikasinya yang beda sekarang. Komunikasinya lewat doa. Dari situ saya udah oh iya gitu. Ibu masih ada. Istilahnya tinggal saya banyakin doa yang masih bisa terhubung gitu. Akhirnya dari situ saya ya udah hidup masih terus berlanjut. Apa yang mau udah saya jalani dari awal ya saya selesaikan gitu. Akhirnya ya hidup harus terus berlanjut gitu. Ya betul, hidup terus berlanjut. Kita tetap harus juga rajin berdoa. Kita doakan orang tua kita juga yang masih ada selalu sehat dan selalu lindungi. Yang sudah nggak ada juga kita doakan ya agar bisa bahagia di alamnya sendiri itu kan. Dan dalam doa tuh memang kita dalam batin ya itu kan akan ada ngerasakan adalah getaran-getaran komunikasi antara kita juga, karena itu ada satu hubungan batin juga masih muncul gitu kan. Saya turut berduka cita juga atas kepergian ibu saat tiba-tiba, tapi semuanya itu hidup tetap terus harus berlanjut ya. Tetap kita harus tetap melindungi orang tua kita yang sekarang yang masih ada itu kan. Kita harus jaga gimana ya, pastinya kecuali kita menemani dia masih sisa waktunya ya kita juga tetap bisa menjadi anak yang berbakti ya. Kita juga tetap bisa memberikan kehidupan yang layak untuk mereka, karena kan mereka pastinya ayah sudah pensiun. Ayah masih kerja. Usia berapa ya sudah? Usia sekitar 49 mau ke 50. Oh, sudah mau 50 juga kan, sudah mau masuk usia pensiun juga. Jangan sampai sudah usia pensiun ujungnya tetap harus kerja, kita yang harus kerja untuk mereka kan gitu kan. Ya semoga semua keluarga tetap dilindungi lah itu. Yang penting kita nggak bisa nentuin umur kita sampai kapan. Kita lakukan terbaik untuk diri kita dan untuk orang tua kita juga dan keluarga kita juga sepertinya itu ya. Ya Mas Lofi ini dalam kehidupan nih mungkin ada berapa kejadian yang menantang gitu kan, tapi ya di balik itu semua pasti ada namanya hikmah yang bisa kita dapatkan gitu kan. Oke. Dan setelah itu balik udah lanjut lagi gitu ya, lanjut lagi kerja. Jadi tunangannya kapan? Tunangannya itu kalau dari adat sih harus nunggu 1 tahun kan Pak. Dari istri kalau ada keluarga meninggal harus nunggu 1 tahun, dan itu juga kebetulan pas akhir tahun jadi sudah dianggap 1 tahun. Jadi habis itu tanggal Mei kita sudah pertunangan, ada mulai pertunangan, jadi langsung nikah akad itu Agustus. Dari Agustus itu kita sudah langsung acara pernikahan. Oh iya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Calonnya nggak ganti kan? Enggak. Cuma ditunda aja. Ditunda aja. Jadi kira ganti baru gitu ya. Cuma ya itu dari keluarga besar. Oh ya sudah ada musibah ini ya sudah ya, istilahnya dipending dulu gitu. Iya betul. Ya dan sekarang sudah dikaruniakan juga kan berkah dari Tuhan juga ya, buah hati gitu kan luar biasa. Ya. Oke. Dan
sekarang kamu sudah dipromosikan nih menjadi CRM. Menurut kamu kenapa kesempatan ini datang pada kamu? Kesempatan ini datang ya karena doa dan dukungan dari keluarga, dari saudara, dari tim juga. Itu pasti itu alasan pertama saya, Pak. Alasan pertama saya bisa di posisi sekarang ini, dari terlepas dari kerja keras, mungkin loyalitas atau apapun, tapi tanpa dukungan sama doa dari rekan semua, istilahnya itu nggak bisa tercapai sampai sekarang. Oke. Sampai pencapaian kamu hari ini ya, saya tuh kita bekerja jadi karyawan tuh untuk teman-teman yang lainnya juga kan, biasanya masuk kerja itu kan kelihatannya kok naik lancar terus harusnya tuh kan juga banyak kisah-kisah pahit yang terjadi di JNT sendiri kan. Itu sampai bisa hari ini. Kamu pernah ngerasa ini enggak sih, apa namanya, loh kok JNT kayak gini sih, kok JNT kayak gitu sih, harusnya nggak boleh kayak gini. Pernah ngerasa kayak gitu enggak? Ada sih, Pak. Waktu itu waktu kalau nggak pernah kerja di atau pengalaman kerja di perusahaan lain atau apa, mungkin pikiran kayak gitu kuat gitu. Tapi kalau sudah pernah kerja misalnya ya hampir sama, cuma bedanya 11-12. Kalau di perusahaan A kayak gini, perusahaan B ya mungkin pushnya atau dorongannya, tekanannya kayak gini. Cuma beda itu aja sih, Pak, gitu. Mungkin ada juga kaget, sampai bermalam ya gitu, sampai nginap ya gitu. Terus saya nggak ada waktu ya kayak gitu sih, Pak. Tapi sambil belajar, berjalannya waktu, belajar juga manage waktunya, ternyata untuk kayak gini yang bisa dikerjain setengah hari, sejam aja selesai ternyata gitu. Kemudian sisanya bisa buat monitoring tim gitu. Dari kita sendiri sih, Pak, kita mau belajar disiplin apa enggak gitu aja sih, Pak. Iya gitu. Ya kelihatannya itu katanya lembur terus gitu kan. Padahal kalau misalnya kita pintar atur waktu kerjaan, harusnya nggak perlu sampai kayak gitu ya. Atau misalnya orang kan kadang tuh kelihatannya kulitnya aja, atau misalnya ngomong jelek-jeleknya aja, dalamnya kotor pipa gitu kan. Ngomong sampai malam itu, padahal kadang tuh itu cuma momen-momen tertentu aja gitu kan. Kalau hari biasa enggak gitu kan. Atau malam pun, tapi paginya kita juga nggak terlalu sibuk, cuman malamnya sibuk gitu kan. Kita manage waktu belajar, pokoknya nggak jangan sampai kita berhenti belajar, itu aja sih. Betul sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa kerja di JNT waktunya panjang dan sebagainya, ya kelihatannya panjang waktu peak season gitu kan, tapi kan di momen-momen tertentu tuh harusnya tuh kita juga ada kesenggang waktu yang lumayan longgar gitu. Nah, yang sampai waktu yang longgar yang nggak ada kerjaan itu, yang ngelamun itu cuma stalking sosial media aja loh, waktu habis gitu kan, ujungnya harus lembur lagi gitu kan. Apalagi kan misalnya di cabang-cabang tuh kan kadang tuh kerja kita tuh nggak langsung terpantau langsung oleh atasan langsung, karena cabang kan, manajermu di mana, kamu di cabang. Self disiplin ya, disiplin untuk diri sendiri itu ya harus kita bangun ya, agar apa, waktu itu efisien ya. Jadi jangan kelihatannya kerja pulang malam terus pulang subuh terus, belum tentu ya, tergantung kita ngatur waktunya gitu kan. Oke, ya itu tipsnya ya. Lalu sampai sekarang tuh apakah pencapaian saat ini itu membuat kamu jadi puas? Kalau dibilang puas belum, Pak. Soalnya saya sendiri masih banyak kekurangan, dan dari tim juga masih perlu dan bisa dapat capai hasil yang lebih lagi dari sekarang. Cuma setiap keberhasilan, setiap pencapaian sekecil apapun itu ya bersyukur, itu aja sih. Oke. Dan target kamu di tahun 2021 ini apa? 2021 ya semua target yang kita inginkan, baik dari manajemen dan level staff, entah kesejahteraan karyawan, kemudian dari target-target omset, kualitas, ataupun dari semua tim itu bisa tercapai. Doa awal tahun dari tim bisa tercapai akhir tahun ini. Oke, amin. Nah, ini saya ada satu gambar, ya, ada satu foto. Ya, kita lihat mana?
fotonya. Nah, kalau misalnya kamu lihat foto ini, apa yang ingin kamu ceritakan? Cewek ya? Cewek, Pak. Oh, anakmu anak cewek ya? Cewek. Istrinya cantik, anaknya cantik juga ya? Ini Enggak, istrinya ganteng kan? keluarga, harta saya juga, harta surga saya juga, surga dunia akhirat gitu. Semangat ya jadinya Semangat. pulang-pulang ya. Ini hamil anak pertama juga, ya ceritanya juga unik sih, Pak. Jadi waktu itu kan baru nikah dapat 2 bulan masuk ke 2 bulan hari pernikahan, saya diundang sama pihak UNED, pihak perguruan tinggi di sana, buat isi pemateri untuk mahasiswa baru gitu, Pak, istilahnya coaching. Saya ajak nih dari Rogo Jambi, Banyuwangi sana ke Jember motoran, lewat Bumitir gitu motoran. Pas si istri dari semalam sudah pucat gitu, wes muntah-muntah, saya kira masuk angin biasa gitu. Terus periksa ke dokter, akhirnya istri tapi ini sudah nikah ya gitu, karena istri saya kan imut gitu, Pak, jadi kayak anak muda. Ini sudah nikah ya gitu. ini nikah di bawah usia. Iya, Pak, sudah nikah gitu. Bener ya gitu. Ada buku nikahnya, ada, cuma di kosan gitu. Oh iya, ini gimana? Ini mual, Pak, gitu. Akhirnya dikasih obat mah gitu, Pak. Dikasih obat mah, cuma nanti pulang coba beli test pack gitu. Oh iya, tapi saya belum ada waktu nih, harus ke Jember, langsung ke Jember. Nah, dari Jember tetap aja kayak gitu. Akhirnya pulang dari Jember, motoran lagi ke Banyuwangi. Dari itu kita ujilah, tes lagi gitu. Ternyata positif. Ngabarin saya juga di Benak gitu, apa nggak apa-apa gitu, soalnya hamil muda motoran sejauh ini gitu. Akhirnya kata-kata juga, dan ya lucunya itu nih, disangka kayak hamil di ruang nikah, kayak kita belum nikah gitu. Dicurigai serumah sakit itu. Inilah kan, ini keluarga kecil ya, semangat untuk itu juga ya. Oke. Tanggapan keluarga kamu kerja di sini? Tanggapan keluarga, istilahnya apa yang baik buat saya, ya udah itu dikerjakan, bismillah gitu aja. Nah, istilahnya selalu tetap mendukung ya, support ya. Apalagi ibu mertua saya sudah kayak ibu sendiri kan, Pak. Jadi kayak kemarin mungkin ada sertifikasi atau ujian ataupun training, selalu tanyanya itu ya nggak langsung ke saya sebagai istri saya, tapi istri cerita lagi ke saya, Mas, ujiannya kapan, tanggal berapa, jam berapa gitu. Ujiannya apa sih, materinya gitu, kenapa gitu, nanti bantu hafalin gitu ya. Mas sudah belajar kok gitu kan. Bukan, ini ibu yang tanya terus gitu ya, ibu mau doa gitu ya, mau Gitu sholat. Iya, sampai terharu. Ya udah, jadi tiap apapun yang istilahnya ada tugas kayak mau peak season gitu, secara nggak langsung saya minta doa. Gitu. Ini itu sahabat sekelas ya, kita di JNT ini suatu ya, juga dari level bawah sampai atas tuh ya pasti ada ujian berkala juga loh, ada tes berkala loh gitu, karena kita dituntut untuk upgrade diri terus, untuk belajar terus intinya gitu kan. Oke. Nah, ini ada satu foto lagi saya kasih kamu lihat ya. Wow. Bos Adi ya. Yang sosok ini ya, apa yang bisa kamu ceritakan dan seberapa penting di karir kamu? Oke. Pak Adi ini ganteng ya ternyata ya. Ganteng ini, Pak. Ini penting ya, istilahnya kalau dibilang penting, sangat penting dari karir. Istilahnya yang membimbing saya, membina saya dari awal saya ngasih kepercayaan, kemudian yang istilahnya kontrol. Saya kalau dikasih kepercayaan pun sama kayak orang pada umumnya, kalau nggak ada yang ngingetin, nggak ada apa, kadang kita salah jalur. Kemudian juga istilahnya terlena kayak gitu. Nah ini Pak Adi
sosok yang memang kayak bagi saya tuh yang ngasih Kalau- batasan-batasan. Kalau salah ditegur, Tegur. kena marah. Jadi- Jadi kena marah atasan tuh benar-benar tuh hal yang negatif Iya, ya benar. sebenarnya ya. Kadang 1 minggu gitu nggak ada cek atau tag ke saya gitu. Kalau saya jarang memang menghubungi beliau gitu. Soalnya kalau benar-benar urgent baru saya menghubungi gitu. Tapi kalau 1 minggu kadang kok nggak tag ya, nggak ada chat ya. Kadang apa ada salah saya ya, apa istilahnya memang sudah benar ya kerjaan saya gitu. Kadang-kadang memang 1 hari itu pasti ditanyain, oh omsetnya kayak gini, oh timmu ini kok kayak gini. Jadi itu sebagai pengingat saya, itu yang paling berarti sampai mengantarkan saya di posisi yang sekarang ini. Betul sekali. Jadi para sahabat kelas, kalau misalnya ada atasan yang tegur, itu berarti masih peduli gitu kan. Tegur itu bukan berarti hal yang negatif juga. Salah satu adalah batasan pengingat untuk kita. Harus terima dengan sikap yang positif. Ya, kalau misalnya atasan sudah nggak mau negur lagi, sudah nggak peduli lagi tuh mau mati hidup kamu seperti apa gitu kan. Susah juga jadinya nanti ya. Oke, kalau misalnya di depan kamu sekarang ini ada Pak Adi ya, dipanggil Pak Adi, dan Pak Yesa sekarang ya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka berdua? Ya, sampaikan ya terima kasih udah kasih ilmu, bimbingannya, istilahnya ya ilmu yang dikasih, bimbingan yang dikasih nggak gagal gitu. Istilahnya ada buahnya. Cuma saya belum bisa berterima kasih sangat banyak kepada mereka beliau karena saya masih butuh bimbingan sama binaan dari mereka beliau, mereka berdua sampai seterusnya. Sampai saat ini saya masih butuh bantuan. Masih butuh bantuan ya. Iya. Jadi jangan dilepas ya bapak-bapak ya. Gitu ya. Saya masih butuh bimbingan sama butuh bantuan arahan mereka. ya. Arahan. Ya bapak-bapak ya. Jangan dilepas ya pokoknya intinya ya. Oke. Dan kalau misalnya tim kamu yang nonton podcast hari ini nih, apa yang ingin kamu sampaikan pada tim? Mata lihat kamera. Ya. Buat tim yang di sana, baik yang sekarang bekerja dengan saya, ada di naungan saya, dan ada pun yang mungkin pernah bekerja sama dengan saya, itu pekerjaan itu jangan dianggap sebagai beban, karena kita harus lihat lagi niat awal kita bekerja itu untuk siapa dan untuk apa. Atau mengeluh itu wajar, tapi menyerah itu jangan. Jadi apa yang sudah diniatkan dari awal itu gapai sungguh-sungguh, dan hasil itu nggak akan kemana. Hasil itu pasti ada, kamu yakin, kejar terus. Omongan-omongan negatif atau pandangan-pandangan negatif itu istilahnya batu hambatan, terus kejar mimpi-mimpi, nggak ada yang nggak mungkin. Itu aja. Oke. Tahir, harapan kamu untuk JNT Express ke depannya? Untuk JNT Express tetap terus berkembang, maju, dan jadi nomor 1 selama kita masih istilahnya banyak kekurangan di sana sini. JNT Express tetap terus bisa berkembang dan menyempurnakan dari segala sisi. Itu aja. Amin. Oke, terima kasih Mas Luffy untuk sharingnya ya untuk pada pagi hari ini ya. Semoga sharing-sharing kita pada pagi hari ini itu bermanfaat untuk kita semua ya, yang bisa memberikan satu motivasi yang baik juga untuk para sahabat sekelas ya. Para ini Mas Luffy dari koordinator, ini pesan untuk koordinator ya yang hari ini menjadi koordinator ya, jangan berkecil hati ya, karena dengan tekun giat ya kita bekerja dengan sungguh-sungguh ya, di samping sungguh-sungguh kita pasti sertai dengan doa juga ya, doa dari diri kita sendiri dan doa juga dari keluarga kita. Pastinya pasti suatu saat nanti akan membuahkan hasil yang semakin baik untuk kehidupan kita, agar semakin baik. Dan ya saya doakan ya untuk kita semua, Mas Luffy ya, tim ya, keluarga semua itu selalu dilindungi ya, pastinya selalu diberikan satu kebahagiaan untuk keluarga semuanya. Oke. Mas Luffy, terima kasih. Ini ada souvenir
dari sahabat sekelas ya. Ini kenang-kenangan dari kita ya, karena sudah pernah menjadi narasumber motivator di channel sahabat sekelas ya. Ini untuk Mas Lutfi ya, dipajang nanti ya. Jadi hiasan di rumah gitu kan. Dari JNT ini ada souvenir juga disupport langsung oleh JNT Express Jawa Timur. Terima kasih banyak. Terima kasih JNT gitu kan. Ya, untuk kita semua ya, para sahabat sekelas ya, ini sharing kita semoga bermanfaat. Ya, terakhir saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Semoga puasa kita lancar sampai di hari terakhir kita puasa ya, dan selalu diberkahi ya. Dan kalau malam kalau puasa itu sholat itu ya, sama-sama kita doakan agar pandemi ini cepat berakhir ya, agar dunia kembali normal lagi gitu ya, agar negara ini aman, damai, tentram, sentosa, dan kita dijauhi dari bencana-bencana yang ada juga ya, amin. Baik, terima kasih sahabat sekelas ya. Sharing kita sampai di sini. Jangan lupa di subscribe channel kita, klik tombol lonceng, klik like juga, dan sharing juga, agar bukan hanya kamu yang termotivasi tapi teman-teman kita juga termotivasi ya. Terima kasih, salam naik kelas, sampai jumpa.